Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini, di mana Bung Fahri Hamzah mengkritik habis salah satu ketum partai politik, di mana ketum tersebut ingin juga mengatur-atur kepala daerah, yang dimana kepala daerah tersebut dipilih oleh rakyat, dan anehnya lagi kepala daerah tersebut malah nurut kepada ketum partai politik, padahal harusnya kepala daerah harus mengikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, karena dia dibawa pemerintahan yang secara struktural dan mengikat. Nah, ada juga ini salah satu wamen menteri, yaitu Profesor Stella, membungkam mulut-mulut omon-omon mahasiswa yang katanya anggaran pendidikan itu dipangkas. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Perlu lama, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik, kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas, ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Lalu benarkah biaya kuliah akan terdampak dari efisiensi anggaran di Kementerian Dikti Saintek? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini malam hari ini sudah bersama kami di studio Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ibu Stella Christy. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas Radi. Masih semangat nih meskipun di efisienkan dipotong anggarannya, masih Oh, tentu semangat? saja, karena efisiensi itu membuat kita setuju semangat. Justru lebih semangat. Karena kalau sesuatu yang efisien itu akan berjalan dengan baik. Saya sangat mendukung efisiensi. Visinya baik, tapi sekarang ya kita tidak bisa mengesampingkan ada masyarakat yang khawatir begitu ya. Tentu saja. Tentu saja ada yang khawatir. Ya kita tahu sekarang belakangan ada unjuk rasa dari Ya. teman-teman mahasiswa. Tapi yang langsung saja to the point, Bu. Kalau saya tanya, sebenarnya memang ada dampak atau enggak sih sama UKT? Karena kekhawatiran teman-teman mahasiswa ini katanya, wah efisiensi anggaran, jangan-jangan UKT kena juga nih, gitu. Iya, untuk efisiensi anggaran ini tidak boleh ada dampak terhadap UKT. Oke. Jadi juga perlu diketahui ya bahwa pertama-tama segala sesuatu angka yang sedang diefisiensikan ini adalah terutama sekali untuk efisiensi yang bersifat seremonial. Jadi seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial yang lain, rapat-rapat yang di luar. Jadi ini kalau kini kita bisa efisiensikan, namanya juga efisiensi bukan pemotongan. Jadi ada efisiensi dari satu hal yang sifatnya seremonial, itu akan bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa mempunyai dampak yang memang kinerjanya sudah tinggi sampai saat ini. Jadi sehingga yang kita lakukan memang adalah efisiensi. Jadi bukan pemotongan atau bukan untuk meningkatkan UKT yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Dan juga mungkin yang perlu diketahui, Mas Radi, bahwa tidak semudah itu di perguruan tinggi negeri itu bisa mengubah UKT, bukan keputusan dari masing-masing universitas. Kita lanjut lagi nih, Bung, ngobrolan. Ya, ya. Jadi ini kan barusan buntut kasus Hasto nih ya. Hasto kan ditahan oleh KPK dengan baju oranye dan
inilah rame ininya pemberitaannya. Terus ada seruan dari Bu Mega untuk agar para kepala daerah menahan diri dulu, nggak datang ke retreat di Magelang. Sebelumnya Pak Prabowo dipelantikan kepala daerah yang serentak itu menyatakan bahwa retreat di Magelang itu bagian dari upaya untuk penegasan pengukuhan kaitan dengan pemerintah pusat dan daerah dan seterusnya. Dan kalau yang ragu-ragu atau nggak mau, silahkan mundur aja, gitu kan. Jadi ada ketegasan dari Pak Prabowo soal pentingnya retreat ini. Nah ini menarik. Jadi ada kasus Hasto, terus Bu Mega komentar memberi respon dengan cara yang malah hubungannya tidak terkait dengan KPK ini, soal retreat gitu. Jadi seakan-akan kayak yang diserang itu justru malah Pak Prabowo. Ini pertama kali kelihatannya ya, Pak Bu Mega nyerang Prabowo secara langsung. Setidaknya ingin menegaskan, menyerukan insubordinasi. Kan kepala daerah itu kan wakil pemerintahan pusat di daerah, gitu kan. Meskipun mereka dipilih langsung, tetapi kan sisi yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa beliau, kepala daerah itu bagian dari wakil dari pemerintahan pusat di daerah. Yang artinya loyalitasnya harus ke pemerintah pusat, gitu kan. Kalaupun toh terjadi pemilihan langsung, berarti mereka adalah pelayan rakyat, kan? Dipilih rakyat. Nah, kalau seruan Bu Mega ini diteruti, yang terjadi bisa kayak U20 kan ini, insubordinasi. Ya kan, pembangkangan gitu. Nah, bagaimana Bung Sylvester melihat hal semacam ini? Ya, sangat disayangkan ya. Tentunya ini akan jadi blunder buat PDIP sendiri. Ya, pastinya di satu sisi kita semua dan masyarakat akan mengkaitkan bahwa yang saya bilang tadi, Mas, bahwa Bu Mega tidak menjunjung supremasi hukum dan tidak menegakkan keadilan. Kok seorang koruptor, katakanlah sudah jadi tersangka dan ditahan, masih dibela. Baru kemarin disumpah kepala-kepala daerah pembangkang itu, ya, mengatakan sumpah mengabdi kepada nusa dan bangsa, mengabdi kepada rakyat Indonesia. Belum lagi sehari sudah membangkang. Hancur kita ini, hancur ya, hancur. Kami mendorong kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, ketika kedepannya mereka mengajukan dana tambahan, ABT ataupun dana alokasi khusus atau alokasi daerah lainnya, jangan ACC, ya, jangan ACC. Bila perlu katakan seperti ini, minta ke ketua umummu, minta, ya. Karena kalau itu di ACC, ini ketahuan karena sudah dipertontonkan. Semua itu adalah untuk kepentingan partai politik, mengutamakan kepentingan partai politik di atas kepentingan negara. Udahlah, udah ngaco semua ini. Jangan berikan, biar aja mereka cari sendiri. Bila perlu suruh dia minta ke ketua umum itu. Terima kasih. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Bung Fahri Hamzah mengkritik habis salah satu ketua partai politik di mana ingin juga mengatur-atur kepala daerah. Dan anehnya lagi, kepala daerah itu malah nurut ke ketua partainya. Padahal kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh ketua partai. Dan seharusnya kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, harus nurut, harus mengikuti arahan dari presiden karena dia mengikat, ada undang-undangnya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Dan juga salah satu profesor Stella Wamenya dan mengatakan bahwa membungkam mulut omon-omon mahasiswa ini yang diduga ditunggangi oleh juga salah satu partai yang dimana mengkritik habis-habisan, mendemo sampai tengah malam. Bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.